Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Hidup kekal adalah suatu tema pembicaraan yang selalu menarik untuk dibahas. Entah disadari atau tidak, sejak zaman dahulu, manusia sudah berpikir untuk mengusahakan hidup kekal. Hal ini terbukti dalam berbagai kisah fiktif hingga legenda tentang pencarian hidup kekal yang kiranya dapat kita temukan hampir di semua kebudayaan di dunia ini. Sebut saja misalnya, dalam literatur Tiongkok terdapat kisah tentang Kaisar Qi Shi Huang yang amat terobsesi untuk memperoleh hidup kekal hingga ia memerintahkan seluruh penduduknya mencari ramuan hidup kekal. Atau dalam legenda masyarakat Sulawesi Selatan terungkap tokoh bernama Puang Laki Padada yang dikisahkan berusaha keras untuk mencari mustika hidup kekal. Kedua contoh ini setidaknya dapat menyadarkan kita bahwa hidup kekal bukanlah suatu kondisi yang baru saja digagaskan, tetapi telah diimpikan sejak dahulu kala. Para saudara dan saudariku, gambaran tentang keinginan untuk memperoleh hidup kekal ini dapat kita temukan juga dalam perikop Injil hari ini. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37 berkisah tentang seorang ahli kitab datang kepada Yesus untuk mencobainya. Ia bertanya kepada Yesus perihal syarat untuk memperoleh hidup kekal. Yesus yang tahu akan niat buruknya ini tidak segera memberi jawaban yang gamblang. Yesus malah balik bertanya tentang pemahamannya sendiri sebagai orang yang mempelajari kitab Taurat. Tanpa ragu, ahli kitab itu menjabarkan hukum kasih dan Yesus setuju dengan penjelasannya. Namun, ahli kitab itu tetap ingin berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Dan kini pertanyaannya tertuju pada, siapakah sesamaku manusia? Yesus pun kembali tidak menjawabnya secara lugas. Tetapi ia mengutarakan suatu perumpamaan yang sangat terkenal, yakni orang Samaria yang baik hati. Secara garis besar, perumpamaan ini berkisah tentang tanggapan dari tiga orang berbeda terhadap kondisi seseorang yang dirampok oleh penyamun dan dibiarkan dalam keadaan setengah mati di tengah jalan. Dua orang yang mula-mula menemui orang itu adalah seorang imam dan seorang Lewi. Bila dilihat dari statusnya, kedua orang ini tergolong sebagai orang yang terpandang. Mereka memiliki tugas yang sangat penting dalam hal menyelenggarakan ibadah di Bait Allah. Baik imam maupun orang Lewi boleh dikata adalah para pelayan Allah yang suci. Namun sayangnya, saat menjumpai orang yang dirampok itu, mereka sama sekali tidak berbuat apapun. Mereka malah melewatinya dari seberang jalan. Karena menurut hukum Taurat, bersentuhan dengan jenazah akan membuat seseorang menjadi najis. Tanpa terlebih dahulu memeriksa kondisi orang yang dirampok itu, mereka telah mengabaikannya begitu saja. Bahkan sadisnya mereka menganggap orang itu telah tiada. Sungguh mengecewakan sikap demikian. Tetapi
sikap berbeda diperlihatkan oleh orang Samaria. Biarpun kaumnya sering diremehkan oleh orang Yahudi karena dinilai sebagai bangsa kafir akibat perkawinan campur mereka dengan bangsa lain, orang Samaria itu tetap memberi bantuan. Ia tidak memperhitungkan alasan apapun untuk berbuat baik, karena baginya berbuat baik memang tidak memerlukan alasan apapun. Berbuat baik adalah tanda bahwa kita memiliki kasih sebagai hukum yang utama. Sehingga pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Dijawab dengan orang yang telah menunjukkan belas kasihnya. Maka dari itu, para saudara dan saudariku, saya yakin bahwa kita semua ingin memperoleh hidup kekal. Hidup kekal bukan suatu mitos, sebab Allah telah menjanjikannya kepada kita. Bila syarat untuk meraih hidup kekal ini telah dikatakan oleh Yesus sendiri, lantas mengapa kita tidak mau segera untuk memenuhinya? Hidup kekal sejatinya hanya akan kita miliki kalau kita selalu bersedia untuk menjadi sesama bagi orang lain. Panggilan untuk menjadi sesama memang menuntut banyak pengorbanan dari diri kita. Namun, bila derita itu berujung pada sukacita selamanya, mengapa kita ragu untuk menebarkan belas kasih? Paus Fransiskus pernah berkata demikian, belas kasih adalah wajah dari cinta sejati. Karena itu, jangan pernah katakan cinta jika tidak sudi untuk berbelas kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.